Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada video kali ini saya akan berbagi tentang rawatan saya, tentang burung trotolan saya, murai batu. Dan rawatan yang saya berikan ini juga sebenarnya berlaku untuk burung-burung lain, tidak hanya burung murai batu saja. Bisa teman-teman berikan rawatan ini ke burung kacer atau burung cendet dan lain sebagainya yang sejenis dengan burung murai batu, pemakan serangga ya. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan membagikan 5 poin utama dalam perawatan burung murai batu ya, mulai dari tips memilih anakan murai, kemudian mempersiapkan kandang murainya seperti apa, pakan dan nutrisinya itu harus bagaimana, perawatannya harus seperti apa, lalu pemasterannya bagaimana. Nah, teman-teman simak terus video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip karena saya akan berusaha seefektif mungkin untuk menjelaskan ini dan menyampaikan ini kepada teman-teman sehingga menjadi referensi bagi kita semua. Baik teman-teman, poin yang pertama harus kita perhatikan adalah tips memilih anakan murai. Dalam memilih anakan murai ada beberapa poin yang harus kita cermati, mulai dari terahnya dan jenis kelaminnya. Yang pertama, terah. Saat kita berbicara masalah terah, tentu kita tidak lepas dari pembicaraan masalah kromosom ya. Kromosom itu apa? Nanti teman-teman bisa carilah di internet itu pengertian kromosom apa. Idealnya saat teman-teman ingin membeli burung murai batu atau burung-burung lainnya, pastikan teman-teman itu tahu indukannya seperti apa. Kenapa begitu? Karena kalau kita tahu indukannya seperti apa, kita minimal akan terbayang nanti burung ini besarnya akan bagaimana, gitu ya. Jadi seperti itu. Terus idealnya saat membeli burung anakan atau trotolan, itu induk jantan dan induk betinanya harus dari terah jawara atau burung yang berkualitas, yang diharapkan anaknya juga bisa berkualitas. Tapi kalau tidak bisa, minimal salah satunya, yaitu dari sisi betina. Nah, selanjutnya kalau teman-teman ingin memelihara burung murai batu itu harus berkelamin jantan. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nanti teman-teman bisa lihatlah di YouTube, itu kan banyak bagaimana cara membedakan burung jantan dan burung betina. Tapi saran sederhana, simpel saja dari saya. Kalau teman-teman ingin memilih burung murai batu yang jantan, misalnya nih anaknya ada 3 ekor, ya. Pilih yang dia itu badannya paling besar, pandangannya paling tajam, kepalanya paling besar, warnanya paling tegas daripada yang lain. Itu biasanya yang jantan seperti itu. Nah, di poin yang kedua teman-teman ini, yaitu mempersiapkan kandang murai. Nah, mempersiapkan kandang murai itu kalau saya lebih suka untuk murai trotolan itu saya tempatkan di kandang kotak ya. Kandang kotak itu kenapa kok harus kandang kotak, bukan kandang bulat? Karena begini, murai itu harus diajarkan untuk mandi keramba ya, harus diajarkan mandi keramba. Dan kalau kita menggunakan kandang bulat biasanya akan lebih susah untuk mandi keramba. Dan seberapa penting sih mengajarkan burung untuk mandi di kandang keramba seperti ini? Ya penting banget, karena dengan mandi keramba yang pertama burung bisa mandi dengan puas. Yang kedua, dengan burung mandi keramba kita bisa fokus membersihkan kandangnya dengan optimal. Kita bisa nyuci kandangnya, bisa semprot kandangnya, bisa sabun kandangnya. Bahkan kita bisa memberikan kandangnya itu desinfektan untuk mencegah dari penularan virus atau kutu. Lalu kita lanjut ke poin yang ketiga. Oke teman-teman, berbicara masalah poin yang ketiga ini, yaitu pakan atau nutrisi. Jadi pakan atau nutrisi itu adalah bagian yang paling krusial teman-teman ya, dalam hal perawatan burung anakan ya. Burung apa saja. Pakan atau nutrisi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pakannya sendiri, pakan utamanya sendiri. Itu nanti bisa berupa for ataupun jangkrik ataupun kroto atau apapun itu. Kemudian yang kedua, vitamin. Yang ketiga, mineral. Kita bahas dulu yang pakan pertama atau pakan murni. Kenapa saya sebut sebagai pakan murni? Karena memang ya ini adalah pakan utamanya ya. Biasanya kalau saya untuk murai batu itu lebih senang menggunakan pakan dalam bentuk pakan hidup.
Pakan hidup itu bisa berupa jangkrik, ulat Hongkong, kroto, belalang, ikan kecil, katak kecil, cacing, dan cicak kecil. Itu biasanya saya kayak gitu. Tapi ada juga sih teman-teman kita yang memang dia suka memberikan makan murai batu anakannya itu dengan for ya. Tapi kalau saya sendiri memang kurang suka dengan for karena saya lebih suka dengan pakan-pakan hidup. Lalu yang kedua adalah vitamin, teman-teman. Vitamin itu ada banyak ya. Ada vitamin B, vitamin C, vitamin A, D, E, K ya. Yang paling pertama kita bahas adalah vitamin B. Vitamin B ini bentuknya adalah B kompleks ya. Jadi vitamin B itu masih dipecah lagi menjadi beberapa, ada yang disebut sebagai B kompleks. B kompleks itu adalah persatuan dari vitamin B1, B2, B3, kemudian vitamin B5, B6, B7, B9 dan ada B12. Vitamin B ini sangat penting sekali untuk diberikan kepada burung murai batu yang masih anakan ya. Vitamin B itu dapat memberikan efek ketambahan tenaga ya, pemulihan atau menghilangkan lesu, itu vitamin B. Vitamin B juga itu bermanfaat untuk membantu penyerapan protein di dalam makanan yang dia makan dari makanan murni tadi secara optimal. Selanjutnya ada vitamin D. Nah, vitamin D ini teman-teman, dia bermanfaat untuk menguatkan tulang ya. Selain dia untuk tulang, vitamin D itu untuk penyerapan kalsium lebih optimal. Lanjut yaitu vitamin A. Vitamin A itu bermanfaat untuk anti-infeksi. Jadi infeksi mata, infeksi pernapasan itu bisa diminimalisir selama burung mendapatkan kecukupan vitamin A. Selanjutnya adalah vitamin E. Nah, vitamin E ini juga teman-teman bisa peroleh dari Vitacik. Seperti vitamin A. Vitamin A juga teman-teman bisa peroleh dari Vitacik ya. Nah, ini vitamin E juga bisa diperoleh dari Vitacik. Vitamin E ini manfaatnya untuk apa sih? Vitamin E itu manfaatnya untuk menghaluskan bulu agar bulu burung itu lebih berkilau. Itu adalah vitamin E. Vitamin E juga itu bermanfaat untuk antioksidan. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C itu untuk daya tahan tubuh dari serangan penyakit ya. Mungkin kalau kondisi ekstrim terlalu dingin itu bisa menyebabkan penyakit ya. Kondisi ekstrim terlalu panas juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, untuk mencegah burung agar tetap sehat, daya tahan tubuhnya tinggi, teman-teman bisa berikan vitamin C. Vitamin C ini juga bisa diperoleh dari Vitacik. Vitamin C juga bisa diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang teman-teman berikan kepada jangkrik yang akan diberikan kepada burung. Yang terakhir, pembicaraan masalah vitamin adalah vitamin K. Vitamin K ini bermanfaat untuk penyembuhan luka. Jadi burung-burung yang luka, kemudian agar lukanya itu cepat sembuh, biasanya akan dibantu penyembuhannya oleh vitamin K. Vitamin K ini juga diperoleh dari sayur-sayuran ya. Maka teman-teman bisa memberikan sayur-sayuran itu kepada jangkrik yang akan kemudian diberikan kepada burung murai batu. Jadi itu teman-teman vitamin K ya. Vitamin K juga salah satunya bisa didapat dari Vitacik. Jadi semua vitamin yang saya sebutkan tadi, mulai dari vitamin B, vitamin D, vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan vitamin K, semua itu bisa diperoleh dari Vitacik. Dan jangan khawatir, Vitacik itu adalah memang obat atau vitamin yang memang sudah diformulasi untuk anak ayam. Jadi itu nggak ada masalah diberikan kepada burung meskipun setiap hari. Tapi saran saya tetap pastikan burung mendapatkan kecukupan asupan-asupan nutrisi tadi dengan pemberian sayuran-sayuran dan makanan-makanan yang bagus kepada jangkrik, yang mana jangkriknya nanti akan diberikan kepada burung murai batu kita. Sekarang kita bahas yang namanya mineral. Mineral yang paling utama yang dibutuhkan oleh burung murai batu itu adalah kalsium ya. Kalsium
itu bisa teman-teman peroleh dari pakan alami berupa ikan kecil, kemudian dari katak kecil, juga dari cicak kecil ya. Karena hewan-hewan yang saya sebutkan tadi itu kan punya tulang. Nah, tulang hewan itu biasanya dia akan mengandung kalsium. Maka kalau teman-teman memberikan pakannya itu ikan-ikan kecil itu, insya Allah kecukupan kalsiumnya terpenuhi. Tapi kalau teman-teman jarang memberikan pakan-pakan berupa yang saya sebutkan 3 jenis tadi, ikan, cicak, dan katak, teman-teman bisa juga tambahkan kalsium dalam bentuk cangkang telur. Lebih lanjut lagi, kita akan masuk ke poin yang keempat. Poin keempat ini akan berbicara masalah rawatan. Rawatan itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rawatan dalam hal intensitas pemberian pakan. Ya, kalau saya ngambil burung murai batu ini di usia 17 hari, itu usia nanggung. Dan saya sarankan kepada teman-teman nggak mengambil burung di usia itu. Kenapa saya nggak menyarankan? Karena burung di usia 17 hari itu, dia yang pertama, dia udah giras karena udah bisa terbang, udah kenal sama induknya. Jadi dia giras sama orang. Jadi kalau diloloh dia nggak akan mau buka mulut, ya. Sedangkan dia kalau dikasih makan, ditaruh aja di kandangnya, itu dia belum bisa makan sendiri di usia 17 hari itu. Jadi akan sangat merepotkan bagi teman-teman yang memang nggak telaten. Makanya saya beri pakannya itu ya, saya pegang burungnya, kemudian saya paksa dia buka mulutnya, kemudian saya masukkan jangkrik itu ke dalam mulutnya. Jadi seperti itu. Pemberian pakan yang intens ini saya berikan pada pukul 7, 9, 11, 13, 15, 15, 17 dan pukul 18. Jadi pemberian pakan itu setiap 2 jam sekali ya. Tapi ini kan pemberian pakannya intens sekali ya. Bagi teman-teman yang memang misalnya teman-teman memiliki pekerjaan yang itu nggak memungkinkan untuk merawat burung seperti ini dengan pakan yang intens seperti ini ya, saya sarankan teman-teman beli burungnya yang sudah mau makan sendiri aja, jangan seperti saya gitu ya. Tapi kalau bisa merawat burung seperti saya dengan memberikan makan intens 2 jam sekali sih nggak masalah, karena kebetulan saya juga kerjanya nggak terlalu jauh dari rumah tempat pekerjaan saya, dan saya itu kerjanya seminggu 2 kali karena ada WFO dan WFH. Jadi saya WFO-nya itu hanya hari Kamis dan hari Jumat. Selebihnya saya di rumah terus. Makanya insya Allah aman gitu. Pemberian pakan yang intens itu sebenarnya juga nggak harus patokan 2 jam sekali ya. Tapi teman-teman bisa tangkap sinyal dari burung. Kalau burung udah mulai bunyi kuk, kuk gitu, itu artinya burung itu sudah lapar. Jadi harus diberi makan lagi. Pemberian makannya kalau saya tuh sampai dia kenyang, tapi jangan sampai kekenyangan ya. Beda kenyang sama kekenyangan. Jadi memberinya sampai dia kenyang, tapi tidak kekenyangan gitu. Dan intensitasnya 2 jam sekali tadi. Ingat jam 7, jam 9, jam 11, jam 13, jam 15, jam 17, dan jam 18. Atau paling malam jam 19. Itu sudah saya kasih makan lagi, terus kemudian burung saya taruh di tempatnya biar dia istirahat. Lalu berbicara tentang penjemuran. Nah, penjemuran ini penting ya. Tapi jemur di sini bukan dijadikan treatment ya. Melainkan penjemuran di sini hanya sekedar memberikan stimulasi tubuh burung agar tubuhnya memproduksi vitamin D tadi. Jadi gitu. Nah, penjemuran ini saya berikan di pagi dan sore hari ya. Pagi itu jam 7, sore itu biasanya jam 4 atau asar itu. Nah, penjemuran itu saya lakukan hanya rentan waktu minimal 10 jam, minimal 10 menit, maksimal 20 menit. Jadi gitu. Itu rentan waktunya. Jadi kalau saya jemur jam 7, biasanya jam 7:04 itu udah saya angkat. Itu hanya menstimulasi aja agar tubuh burung memproduksi vitamin D. Dan agar hormon testosteron pada burung itu terbentuk juga dengan penjemuran tadi. Karena sinar matahari itu dapat membantu pembentukan memproduksi hormon testosteron. Jadi seperti itu.
Lalu untuk mandi teman-teman ya, mandi untuk burung yang masih anakan kayak gini sebenarnya nggak penting amat, tapi harus tetap kita ajarkan dia untuk mandi. Salah satunya kita ajarkan dia paling tidak minimal keluar masuk keramba mandi ya. Nah seperti yang teman-teman lihat di sini, saya juga mengajarkan burung saya itu untuk masuk keramba mandi. Tapi biasanya kalau dia udah masuk keramba mandi, kemudian kita kasih air sedikit aja airnya, dia akan mandi dengan sendirinya. Jadi dia udah tahu, udah naluri untuk mandi, untuk menjaga kebersihan tubuhnya itu udah keluar. Itu juga penting teman-teman ya. Jadi mandi di sini dia bukan treatment, melainkan hanya mengajarkan dia mengenal keramba mandinya dan mengenal bagaimana cara untuk mandi. Jadi gitu. Lalu yang terakhir dalam hal rawatan adalah menjaga kebersihan. Nah, teman-teman lihat di sini, ini kerodongnya bersih. Ya, biasanya kerodongnya saya cuci seminggu sekali. Kemudian kandangnya juga bersih. Nah, ini salah satu kelebihannya kalau burung masuk ke dalam keramba, kita bisa bersihkan kandangnya. Lalu di bawahnya itu diberi alas kertas. Nah, kalau saya tuh suka memberi alas kertas. Alas kertas ini akan saya buang saat sore hari. Jadi saat malam burung tidur itu kertas yang di bawahnya udah bersih. Jadi kotorannya udah nggak ada, gitu ya. Nah, keuntungan kita memberikan alas kertas seperti ini apa? Keuntungannya adalah kita juga bisa memantau kotoran burung. Jadi sehat atau tidaknya burung itu kan salah satunya bisa dipantau dari kotorannya. Oke teman-teman, poin terakhir yang akan kita bahas di sini adalah dalam hal pemasteran. Pemasteran yang saya lakukan cukup simpel sekali. Ya, burung saya dekatkan dengan burung-burung yang memang saya inginkan untuk masuk, yaitu ada burung lovebird, kemudian di dekatnya lagi ada burung ciblek, lalu di sebelah sana itu ada burung kenari, terus di sampingnya lagi ada burung lovebird. Jadi seperti itu, simple banget, gak perlu ribet ya dalam hal pemasteran ini. Sandingan masteran lain yaitu burung gereja, karena saya sebenarnya senang banget dengan suara burung gereja yang suka nyetret itu. Nah, untuk burung gereja ini di depan saya sediakan makanan seperti ini. Ini ada kenari seed dan burung gereja ini suka mengumpul di sini. Apalagi kalau menjelang malam ya, karena burung gereja ini suka tidur di teras saya. Jadi kalau malam pas maghrib itu biasanya dia rame pada nyecret di depan rumah saya. Jadi itu juga bisa buat masteran. Malamnya itu biasanya burung akan saya master dengan bantuan MP3 di sini ya, atau audio MP3 atau masteran digital. Nah, di masteran digital ini saya sengaja buat playlist sendiri ya. Di playlist ini ada suara burung cililin, kemudian ada di sini ada diam 20 detik, diam lagi 20 detik, terus kemudian ada suara kapas tembak, lalu di bawahnya lagi nanti ada suara gereja tarung. Nah, untuk playlist ini akan saya putar secara random ya. Saya putar semua, terus setting putarnya saya buat random. Jadi nanti dia akan acak berputarnya. Bisa nanti bunyi suara cililin, kemudian nanti diam langsung disambut suara burung kapas tembak, atau langsung disambut suara burung gereja tarung, seperti itu. Karena memang settingnya random atau acak. Jadi shuffle-nya dihidupkan seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi sharing pengalaman saya bagaimana cara saya merawat burung trotolan murai batu saya. Dan ini juga saya terapkan untuk burung-burung saya yang lainnya. Salah satunya adalah burung kacer. Saya juga punya burung kacer trotol yang sekarang lagi mutasi. Saya juga perawatannya seperti ini. Dan tentunya ini bukan mengajarkan kepada teman-teman, melainkan ini hanya sekedar berbagi. Harapannya ini juga bisa menjadi referensi ya, tambahan referensi buat teman-teman tentang bagaimana cara merawat burung trotolan. Diharapkan juga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman tentang bagaimana merawat burung trotolan. Dan tentunya ini bukan cara perawatan burung secara ideal. Semuanya juga harus dimodifikasi sesuai dengan kesibukan teman-teman semuanya. Kemudian disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi yang teman-teman alami. Yang terpenting yang saya sarankan kepada teman-teman itu adalah berikan rawatan yang maksimal sebaik yang bisa kita berikan kepada burung kita.
Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena bagaimanapun juga kita yang mengenal diri kita, kesibukan kita seperti apa. Jadi berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Yang terakhir, advice dari saya untuk teman-teman semuanya, berikan perhatian yang lebih, ya, perhatian dalam hal kasih sayang. Karena ya sekali lagi, ini adalah nyawa. Kita harus benar-benar menganggap bahwa dia itu bukan sekedar hanya hewan peliharaan, tapi anggap dia itu seperti anak kita, anggap dia itu seperti sahabat kita, sehingga kita bisa memberikan perhatian yang bagus, perhatian yang optimal, perawatan yang optimal. Jadi itu aja teman-teman semuanya, video yang saya buat hari ini cukup panjang memang, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.